Konsisten setiap hari, kunci transformasi diri ala Stoik. Jam 4 pagi, sunyi senyap. Kegelapan masih menyelimuti kamar. Alarm yang sudah disetel semalam siap memecah keheningan. Apakah kamu akan menekan tombol snooze dan kembali ke alam mimpi? Atau kamu akan bangkit dan menaklukkan hari ini? Seringkali, kita tergoda untuk kembali tidur. Penelitian menunjukkan bahwa 92% orang gagal memenuhi resolusi tahun baru mereka. Bahkan di bulan Februari, banyak yang sudah menyerah. Ini mencerminkan perjuangan kita untuk konsisten. Namun, filosofi Stoikisme menawarkan solusi. Alam semesta berjalan dengan konsistensi yang tak tergoyahkan. Matahari terbit setiap pagi, musim berganti secara teratur, jantung kita berdetak tanpa henti. Alam semesta mengikuti ritme yang sudah ditetapkan. Mengapa kita tidak bisa mencontohnya? Dalam video ini, King Stoik akan membahas bagaimana tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi titik balik transformasi yang mendalam. Mari kita selami inti Stoikisme dan bagaimana menerapkannya dalam konsistensi sehari-hari. Perjuangan ini adalah perjuangan universal. Kita semua pernah mengalaminya. Stoikisme mengajarkan bahwa alam semesta adalah guru terbaik kita. Para Stoik kuno membangun karakter mereka dengan mengamati bagaimana alam mengikuti ritmenya. Segalanya memiliki siklus, memiliki konsistensi. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah kamu akan menyerah pada godaan sesaat, atau kamu akan memilih untuk konsisten dengan nilai-nilai dan tujuanmu? Tindakan-tindakan kecil, yang mungkin tampak sepele, sebenarnya membangun momentum besar. Setiap kali kamu memilih untuk konsisten, kamu sedang menguji tekadmu, kamu sedang hidup sesuai dengan nilai-nilaimu. Kita semua tahu betapa sulitnya perjuangan ini. Terkadang, kita merasa lelah, tidak termotivasi, dan ingin menyerah. Namun, ingatlah, siapa diri kita bukanlah apa yang kita katakan akan kita lakukan, tetapi apa yang benar-benar kita lakukan. Niat yang kita tetapkan, rencana yang kita buat, tidak ada artinya tanpa tindakan yang konsisten. Setiap kali kita menantang zona nyaman kita, setiap kali kita memilih disiplin daripada keinginan sesaat, kita sedang membangun karakter yang lebih kuat. Selama berabad-abad, tantangannya bukanlah ingin berubah, tetapi berkomitmen pada perubahan itu setiap hari. Bagi seorang Stoik, konsistensi lebih dari sekadar kebiasaan. Ini adalah penyelarasan yang disengaja antara tindakan dan keyakinan seseorang, bahkan ketika itu tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Marcus Aurelius mendekati setiap hari sebagai praktik hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Ia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri untuk bertindak sesuai dengan kebajikan. Seperti air yang menetes secara konsisten memahat batu yang keras, tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter kita. Carl Jung percaya bahwa setiap orang membawa bayangan, bagian dari diri kita yang menolak pertumbuhan, bagian yang mencari kenyamanan. Stoikisme menekankan pentingnya disiplin diri, memilih respons kita terhadap kehidupan dari momen ke momen. Inilah yang memberikan kebebasan sejati, kebebasan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi pada konsistensi yang tak tergoyahkan. Stoikisme mengajarkan bahwa konsistensi adalah kebajikan itu sendiri. Ini adalah cara untuk memupuk kekuatan, integritas, dan kedamaian batin. Alih-alih dipengaruhi oleh setiap suasana hati atau keadaan, seorang Stoik berakar pada nilai-nilai mereka dan membiarkan nilai-nilai itu membimbing tindakan mereka. Seringkali, kita hanya berpikir tentang rintangan eksternal, tenggat waktu kerja, kurangnya waktu atau sumber daya. Namun, rintangan terbesar seringkali ada di dalam diri kita sendiri. Marcus Aurelius menyebutnya sebagai dinding batin. Ketika kita mendorong melawan dinding-dinding batin ini, kita membangun karakter kita. Para Stoik tidak melihat tantangan sebagai kemalangan. Mereka melihatnya sebagai bagian dari pengalaman manusia, kesempatan untuk melatih kebajikan dan memperkuat karakter. Kenyamanan seringkali menjadi jebakan. Kita lebih memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Ini sering disamarkan sebagai kebaikan diri, padahal sebenarnya kita sedang menghindari tantangan. Kita menunda-nunda, berpikir bahwa selalu ada hari esok untuk mengejar impian kita. Para Stoik memahami bahwa kemajuan sejati membutuhkan kita untuk menghadapi ketidaknyamanan. Ironisnya, kenyamanan itu sendiri bisa menjadi jebakan. Setiap kali kita memilih ketidaknyamanan,
Kita tumbuh sedikit lebih kuat, sedikit lebih tangguh. Seiring waktu, ketahanan ini membangun kedamaian batin dan kepercayaan diri yang tidak dapat digoyahkan oleh kesulitan hidup. Hidup sebagai seorang stoik adalah melihat kenyamanan sebagai tantangan itu sendiri, ujian komitmen kita terhadap nilai-nilai kita. Mudah untuk tetap di tempat tidur, menunda tujuan kita. Tetapi dengan memilih disiplin dan konsistensi, kita menemukan kekuatan sejati kita dan melangkah ke jalur kehidupan yang bermakna. Stoikisme bukanlah tentang menghukum diri sendiri dengan disiplin yang kaku, tetapi tentang menguasai diri sendiri hingga titik di mana keadaan eksternal tidak lagi mendikte tindakan kita. Disiplin harian menjadi fondasi kebebasan sejati, kemampuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip kita terlepas dari apa yang terjadi di sekitar kita. Konsistensi adalah ritme yang stabil, satu-satunya yang dapat kita andalkan. Jadi, tidak peduli badai apa yang mungkin datang, kita tahu bahwa konsistensi akan menuntun kita melewati pengaruh emosi yang bergejolak. Carl Jung juga berbicara tentang ide kebebasan batin ini, mencatat bahwa hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa Anda sebenarnya. Namun, untuk menjadi orang itu, dibutuhkan komitmen terhadap tindakan harian yang selaras dengan diri kita yang tertinggi. Disinilah konsistensi berperan. Ini bukan tentang melakukan hal yang sama setiap hari hanya demi rutinitas, tetapi tentang membangun struktur dalam hidup kita yang memungkinkan kita tumbuh menjadi orang-orang yang kita aspirasikan. Struktur itu membebaskan kita dari impuls dan ketakutan kita. Kita menjadi lebih disengaja dan pada akhirnya lebih mengendalikan takdir kita. Sangat mudah untuk terjebak dalam merencanakan, mempersiapkan, membayangkan orang yang ingin kita jadi. Namun, tantangan sebenarnya hadir dalam tindakan sehari-hari. Carl Jung percaya bahwa kita dilahirkan dengan kapasitas untuk kebajikan, tetapi kita sendirilah yang harus membangun fondasi karakter kita. Para stoik tahu bahwa kita tidak dilahirkan sebagai orang yang berbudi luhur. Kita harus memilih untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, memperkuat kebiasaan yang baik, dan terus-menerus mengingatkan diri kita tentang apa yang benar, apa yang kita hargai, dan bagaimana kita harus bertindak. Konsistensi bukanlah bakat bawaan. Ini adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk mengambil langkah kecil, untuk melangkah ke nilai-nilai kita, memperkuat kebiasaan, dan membentuk karakter kita. Jika kamu ingin menyelami lebih dalam jalur stoik, cek salah satu video di layar kamu sekarang. Sampai jumpa di lain waktu. Terus berjuang, tetap tangguh, dan hiduplah sesuai dengan nilai-nilai kamu.